Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi di dalam seri webinar kita pada sore ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat tema tentang perdagangan menggunakan pola lanjutan, pola continuation. Baik teman-teman, seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya. Ini adalah bentuk dari layanan yang kita berikan kepada member HFM agar memiliki pengetahuan, wawasan, dan pandangan tentang perdagangan produk finansial, baik secara teknikal, secara fundamental, maupun secara sentimen. Selalu saya ingatkan kembali bahwa perdagangan produk finansial yang menggunakan daya ungkit atau leverage mengandung tingkat risiko sebanding dengan probabilitas yang disediakan, baik dari faktor ruang risiko maupun probabilitas untuk mendapatkan reward, sebaiknya ditentukan berdasarkan rasio yang baik, metode yang baik, dan penanganan risiko yang baik pula. Teman-teman, pergunakan leverage yang teman-teman miliki sewaktu membuka akun perdagangan. Saya tidak tahu pasti dengan berapa leverage yang kalian gunakan. Namun semakin besar leverage, maka akan semakin memiliki probabilitas yang baik kalau dipergunakan dengan semestinya. Karena leverage yang besar itu memungkinkan untuk mendapatkan berlipat ganda dari perdagangan yang teman-teman lakukan. Sebaliknya, kecerobohan dalam menggunakan leverage yang besar di dalam posisi yang berlawanan dengan pasar akan sangat merugikan. Baik teman-teman, sebaiknya teman-teman juga bijak dalam pemilihan leverage. Bukan berarti bahwa leverage yang besar itu bagus. Dalam berbagai jenis leverage yang disediakan oleh broker, ada yang besar, ada yang kecil. Sebenarnya memilih leverage itu tergantung dari pandangan masing-masing ya. Tetapi dalam pandangan saya, semakin kecil leverage yang kita gunakan, maka akan semakin baik karena akan membatasi beberapa kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh trader, terutama menyangkut overtrade ya teman-teman ya, karena dengan pilihan leverage yang kecil akan membatasi kita untuk melakukan perdagangan yang berulang, bahkan terkadang overload di situ ya. Nah, salah satu kelemahan dari pemilihan leverage bukan berarti bahwa semakin besar leverage yang kita pakai itu pasti akan semakin bagus ya. Tetapi itu juga sangat berbahaya apabila kita tidak bijaksana dalam penggunaan leverage. Oleh karena itu teman-teman, seperti biasa saya sampaikan bahwa kunci dari perdagangan bukan hanya masalah metode dan penerapan strategi yang baik, tetapi manajemen lot, kemudian manajemen risiko, serta kematangan pandangan dan pikiran dari trader itulah yang menentukan bagus tidaknya proses perdagangan itu berlangsung. Oleh karena itu teman-teman, karena yang kita hadapi setiap saat adalah tentang bagaimana kita meminimalkan risiko, menempatkan risiko secara logis dalam perdagangan. Tujuannya semata-mata adalah untuk keberlangsungan perdagangan kita di masa depan. Baik teman-teman, sepanjang webinar ini berlangsung, apabila terdapat gangguan suara,
maupun tampilan visual, saya minta kerjasamanya. Demikian kalau itu dari pihak teman-teman terjadi, juga saya minta kerjasamanya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap perangkat dan layanan yang digunakan. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba memaparkan materi kita pada sore ini tentang pola lanjutan. Dalam hal ini saya lebih menitik beratkan pada pola segitiga ya. Oke, baik teman-teman. Saya juga hari ini tidak membuat template secara khusus untuk dipaparkan secara teoritis, tapi mungkin saya akan lebih memberikan materi ini secara langsung dari MetaTrader ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebagaimana yang teman-teman ketahui, pola lanjutan tentu saja memiliki berbagai jenis bentuk dan pola ya. Jadi ada macam-macam. Bentuknya macam-macam. Ada yang segitiga, ada juga yang segi empat, ada juga yang bentuknya seperti belah ketupat dan sebagainya. Nah, teman-teman, tampilan gambar yang saya berikan yang ada di layar monitor ini merupakan settingan saya. Ini adalah model segitiga. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar, apa dasar ide di belakang dari pembentukan pola segitiga? Nah, teman-teman, sebagai pola lanjutan, ya, pola lanjutan artinya meneruskan perjalanan tren semula. Ada kalanya segitiga itu terbentuk pada akhir tren dan awal tren ya teman-teman ya. Tetapi saya menekankan bahwa yang akan kita bahas ini kondisinya dalam kondisi pola lanjutan. Nah, apa ide yang mendasari pembentukan dari model atau pola ini di dalam perdagangan? Nah, teman-teman, formasi dari segitiga yang teman-teman ketahui itu biasanya ada 3 jenis, bukan? Ada segitiga sama sisi atau yang dikenal dengan segitiga simetris. Oke, ada segitiga simetris. Kemudian ada segitiga yang tidak simetris. Jadi kadang-kadang kita melihat ada pembentukan segitiga seperti ini. Ini adalah bentuk simetris di mana harga tinggi menurun, harga rendah menaik sehingga menciptakan segitiga yang memiliki sudut kemiringan atau biasnya itu pada sisi atas dan pada sisi bawah memiliki koordinat atau derajat yang kurang lebih sama. Itu yang disebut dengan segitiga simetris. Nah, di samping itu juga di dalam perdagangan teman-teman juga pasti menemukan yang namanya segitiga yang tidak simetris atau segitiga yang disebut dengan descending triangle ya. Ada kalanya juga mungkin teman-teman mendapati bentuk segitiga kebalikannya seperti ini atau yang dikenal dengan ascending triangle. Jadi ini adalah ascending, ini descending, ini adalah segitiga simetris. Oke. Saya tidak buat template ya, nanti saya tunjukkan langsung di grafik saja ya. Ini adalah segitiga simetris ya. Segitiga simetris, kemudian yang di sini adalah segitiga descending. Dan ini adalah segitiga ascending ya. Ini adalah segitiga ascending yang di sini.
Nah, dari 3 bentuk segitiga ini masih ada di dalam perjalanan yang membedakan segitiga yang saya sebutkan ini didasarkan pada durasi waktu ya teman-teman. Ada juga pembentukan segitiga ini didasarkan pada durasi waktu. Kalau durasi waktu yang digunakan itu lebih kecil, segitiganya lebih kecil, biasanya kita kenal dengan istilah Pinnen ya. Ini adalah bentuk pola lanjutan. Oke. Jadi ini simetris, symmetrical triangle, descending triangle, ascending triangle, dan Pinnen. Nah, di dalam biasanya juga di dalam perdagangan pada akhir tren dan awal tren juga membentuk segitiga ya, tetapi lebih cenderung pada segitiga bentuknya waji ya. Waji itu apa namanya? Wedgie ya biasanya ya. Wedgie itu artinya gancu, modelnya gancu. Jadi segitiganya agak unik. Jadi pada ujung tren disebut dengan waji biasanya. Ini biasanya disebut dengan bullish wedgie. Kemudian ada bearish wedgie juga ya. Ada bearish wedgie juga. Oke, bentuknya lancip ya. Bentuknya lancip. Jadi ada wedgie, bullish, dan bearish. Itu biasanya terjadi pada ujung tren. Namun untuk bentuk descending dan ascending maupun simetris juga ada kalanya lahir pada awal dan akhir dari sebuah tren. Oke, nah ini beberapa nama yang harus teman-teman ketahui. Ada simetris, descending, ascending, Pinnen, kemudian wedgie bullish, dan wedgie bearish. Nah, karena kita berbicara tentang pola lanjutan atau continuation, maka teman-teman juga ada kalanya mendapati satu pola lanjutan yang biasa disebut sebagai flag atau bendera ya. Polanya ini, pola flag itu bisa bermacam-macam ya teman-teman bentuknya. Pola flag ya, pola bendera. Pola bendera ini biasanya apa ya? Misalnya dalam konteks harga naik, maka dia akan berhenti sejenak. Pola bendera itu dia memiliki tiang bendera, kemudian dia juga memiliki apa namanya bentukan seperti bendera seperti ini. Oke, sehingga membentuk di dalam hitungan Elliott wave itu dia membentuk pola ABC. Ini adalah pola bendera. Selain dari pola bendera ini terbentuk durasinya juga tidak terlampau lama ya, tidak terlampau lama. Juga terdapat pola lanjutan yang kita sebut sebagai persegi empat atau rectangle namanya ya. Nanti saya akan tunjukkan salah satu-satu. Dan kita akan membedah ide dasar di dalamnya itu ya. Rectangle itu adalah persegi panjang biasanya. Rectangle ini adalah persegi panjang ya. Rectangle itu segi empat ya. Nah itu biasanya kita dapati di dalam konteks harga yang sedang sideways. Dia akan terdapat pola rectangle. Oke, pola rectangle itu pola persegi empat ya. Nah ini semua jenis pola yang saya gambarkan ini, baik itu segitiga, kemudian sama sisi atau tidak sama sisi, dalam bentuk yang sedikit unik, dalam bentuk bendera,
dalam bentuk bendera yang memiliki tiang bendera, ataupun dalam bentuk wedgie, semuanya itu hadir dalam konteks harga yang sedang dalam pembentukan atau pencarian momentum ya teman-teman ya. Jadi semua bentuk pola lanjutan ini yang saya gambarkan ini adalah masa di mana harga sedang mencari momentum atau sedang pembentukan momentum. Dan bentukan dari harga ini akan kita temui dalam berbagai kesempatan dan dalam berbagai mata uang, komoditas, indeks dan sebagainya, pasti akan hadir metode-metode dari pembentukan pola yang saya sebutkan ini. Nah, formasi segitiga biasanya itu sangat populer ya teman-teman ya, sangat populer terutama di kalangan dari trader yang menggunakan metodologi price action. Oke, yang menggunakan price action ini sangat populer. Tetapi banyak sekali kesalahpahaman mengenai apa yang sebenarnya ditampilkan dari pola ini dan bagaimana menafsirkannya dengan benar. Jadi kita harus tahu konteks pasar pada waktu itu, konteks trennya tentu saja, kemudian tingkat likuiditas yang tersedia. Karena pola yang hadir ini seperti yang saya sampaikan bahwa pola ini adalah pola yang mencari arah serta mengumpulkan tenaga atau momentum untuk menunjukkan arah lanjutan bahkan pada inversinya ya teman-teman. Meskipun kita tahu bahwa misalkan kalau pola descending ini, pola menurun ini, segitiga menurun ini, pada umumnya lebih cenderung kepada penurunan. Sementara pola ascending ini lebih cenderung kepada pola kenaikan. Oke, jadi descending ini lebih cenderung kepada pola penurunan, segitiga menaik ini lebih kepada kenaikan. Tetapi ada kalanya bahwa pola ini juga gagal, yaitu terjadi pemecahan ke sisi atas, yaitu pola yang gagal. Oleh karena itu, kita membutuhkan pemahaman tentang konteks harga pada waktu pola-pola ini terjadi. Demikian pula ya teman-teman di dalam pola wedgie seperti ini, di dalam teori Elliott Wave sering digambarkan sebagai ending diagonal. Oke, jadi dia pembentukan polanya di sini ada istilahnya ending diagonal ya teman-teman ya. Sesudah menjalani sejumlah pola, pada akhirnya pola ini akan terjadi penurunan. Maka disebut sebagai pola ending diagonal. Itu adalah wedgie bearish ya teman-teman ya. Pada sisi bawah juga sama ya teman-teman. Itu kadang-kadang juga ada permulaan ekspansi dari pola ini. Kelihatannya pola ini terbentuk pada sisi bawah, bukan berarti dia harus menurunkan hierarkinya dari pola bullish wedgie ini. Ada kalanya ini adalah peningkatan momentum sebagai awal perjalanan. Jadi pola-pola semua ini tidak semuanya menggambarkan arti yang sesungguhnya, tergantung dari situasi bagaimana, dalam tren dan kondisi bagaimana pola-pola ini terbentuk. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang continuation pattern, ini adalah bentuk pemahaman dari grafis dari barat ya, teman-teman. Ini adalah bentuk pemahaman grafis dari barat. Jadi kalau orang timur tidak mengenal istilah ini ya, teman-teman. Pola timur ini tidak mengenal istilah ini, tetapi biasanya sebagai pola korektif yang kita pahami ya. Ini adalah pola-pola yang dihasilkan dari sudut pandang orang barat atau pedagang di barat. Oke, teman-teman, kita akan membahas ini satu persatu. Karena pola segitiga secara khusus itu dapat memberitahu banyak hal tentang apa? Tentang dinamika pasar. Segitiga itu akan memberikan informasi kepada kita tentang dinamika pasar.
kemudian perubahan momentum, keseimbangan antara pembeli dan penjual, dan apalagi teman-teman, nah selama yang kita ketahui ini seperti apa dari pola ini, apakah masih tidak terlalu mempedulikan pembentukan pola ini, taunya kita sideways, biasanya begitu ya, tidak terlalu peduli dengan bentukannya, tetapi lebih mengidentifikasikan pola-pola yang saya sebutkan ini sebagai pola sideways. Karena memang ketika pembentukan pola ini tidak menampilkan momentum yang meningkat, tetapi momentum yang menurun. Sehingga kita mengkategorikan ini sebagai pola sideways. Oke, teman-teman, jadi segitiga ini akan memberikan informasi kita tentang yang saya sebutkan tadi ya, dinamika pasar, perubahan momentum, keseimbangan antara pembeli dan penjual. Oke, jadi kita harus tahu pasti pola ini terbentuk di mana, dalam tren apa, dalam konteks pasar yang seperti apa. Jadi teman-teman, banyak sekali ya pola ini, karena pola ini adalah pola lanjutan. Dan kita akan memanfaatkan sesi ini untuk memperhatikan konteks pasar yang sedang terjadi. Oke ya. Kita ambil satu-satu ya. Oke. Sekarang kita lihat ini ya. Jadi ini adalah materi edukasi ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan melihat kepada pergerakan emas sejenak. Kebanyakan kita tidak terlalu mempedulikan tentang pola chart pattern. Kenapa demikian? Karena perdagangan kita itu lebih banyak kepada tipe perdagangan intraday. Tetapi akan berbeda kalau teman-teman adalah pedagang jangka waktu menengah, sebagai swinger, bahkan sebagai positioning, tentu akan memperhatikan pola ini dengan baik. Pola ini teman-teman terjadi dalam kerangka waktu apapun. Pasti ada pola yang saya sebutkan tadi. Nah, semisal yang teman-teman lihat di sini, konteks pasar dari Euro USD, teman-teman melihat satu kondisi, ini adalah pola descending triangle. Oke. Ini adalah pembentukan pola descending triangle. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pola descending triangle identik dengan penurunan. Namun kenapa di dalam konteks pasar yang kita lihat gambaran ini, pola ini menjadi gagal? Ya karena memang tidak semua pola ini pasti turun. Itu yang harus kita sadari. Tergantung dari konteks pasar sebelumnya menunjukkan bias ke sisi mana. Oke, teman-teman. Nah, di dalam pola ini, saya akan bahas satu persatu jadi teman-teman tolong cermati. Kalau ini penting buat teman-teman sebagai tambahan dari pemahaman grafik ini, maka kita akan menemukan beberapa kunci. Ya, kita akan menemukan beberapa kunci ya, teman-teman ya. Kalau untuk konteks yang saya gambarkan di sini, ini adalah pola descending triangle ya teman-teman. Nah, descending triangle pembentukannya tentu saja membutuhkan beberapa kategori. Ya, beberapa kategori. Kategori apa yang saya maksudkan di sini? Kategori yang saya maksudkan di sini adalah bahwa pembentukan pola, terutama untuk pola yang sedang kita bahas ini adalah pola descending ya. Ini adalah pola descending. Tetapi di dalam fungsinya dia mengalami kegagalan ya. Karena pola ini identik dengan penurunan. Kenapa identik dengan penurunan? Karena pola ini dihasilkan sebagaimana teman-teman lihat di sini dari pembentukan harga tinggi
Oke. Pola harga tinggi yang lebih rendah, kemudian harga rendah yang merata ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dari konteks descending triangle ini, biasanya memberikan sinyal bearish ya teman-teman. Biasanya memberikan sinyal bearish, tetapi harus sesuai dengan tren yang berlaku. Kalau dalam konteks tren turun, maka dia hadir seperti ini, maka dia akan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu melanjutkan tren awalnya ya, yaitu tren turun. Tapi yang kita lihat di sini adalah bentukan pola yang gagal. Karena pola lanjutan ini hadir dari konteks tren naik. Oke, dari konteks tren naik. Makanya dia gagal ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada dari sejumlah kenaikan ini, teman-teman melihat ada sejumlah koreksi. Ada 3 kali koreksi di sini. Kemudian ada 2 kali kenaikan yang tidak memperlihatkan momentum naik yang signifikan. Nah, di dalam pola ini teman-teman, semestinya di sini tingkat likuiditas ini mengalami penurunan. Oke. Dan dalam konteks ini sangat penting untuk memperhatikan volume perdagangan yang ada di sini. Oke. Nah, biasanya volume perdagangan yang ada di sini tidak terlampau besar. Tetapi ketika terjadi penembusan pada sisi atas, maka di sini akan terjadi peningkatan volume perdagangan. Meskipun kita hanya bisa membaca secara volume tick ya, teman-teman. Ini volume tick ya, teman-teman ya, volume tick. Jadi di dalam skenario yang ada di sini, teman-teman, sebagai pedagang kita akan cenderung memperhatikan tingkat support, bukan pada tingkat resisten yang menurun ini. Kenapa? Karena didasarkan pada konteks naik. Tapi kalau pola ini lahir dari konteks turun, maka yang perlu kita perhatikan adalah titik atasnya. Di dalam konteks naik yang perlu kita perhatikan adalah titik bawahnya, bukan titik atasnya. Sementara di dalam konteks turun yang perlu kita perhatikan adalah tingkat atasnya ya. Jadi ini kebalikan dari konteks dasar momentum yang mendasarinya. Nah, perpecahan dari breakout yang teman-teman lihat dari pola ini didasarkan pada peningkatan volume perdagangan yang besar. Oke. Pada volume perdagangan yang besar. Tentunya di dalam ini kita bisa membedah. Oke, dari konteks harga ini teman-teman kita bisa membedah lebih jauh kalau seandainya lahir suatu pola seperti ini. Oke. Kalau kita lihat dari konteks ini terjadi peningkatan volume perdagangan ketika terjadi breakout. Ini adalah pola lanjutan dan biasanya membentuk pola lanjutan ini membentuk pola korektif. Di dalam teori Elliott Wave kalau dia berfungsi sebagai gelombang korektif, maka ini adalah gelombang B-nya. Oke, ini adalah gelombang B-nya. Tetapi di dalam naratif ya, naratif dari tren yang naik ini sebagai pola korektifnya, dia akan membentuk gelombang 2 dan gelombang 4. Semestinya begitu ya, semestinya begitu. Gelombang 2 dan gelombang 4. Tetapi di dalam konteks correction wave, maka dia membentuk pola B. Oke, A, B, C ya gitu ya. Jadi di pola B-nya. Oke, kita sudah menemukan satu dari pola yang kita maksudkan sebagai pola lanjutan. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari bias ke sisi atas, maka yang perlu kita cermati adalah pada sisi bawah, seperti yang telah saya sampaikan. Biasanya pola ini akan bertahan pada tingkat SNR, pola lanjutan ini ya. Dia akan bertahan pada titik penurunan di suatu saat atau titik kenaikan di suatu saat, maka dia akan membentuk
zona supportnya di sini. Nah, tugas teman-teman ketika melihat bahwa dalam beberapa hari yang lalu terjadi penaikan, maka fokus utamanya pada level support ini harus sedikit lebih jeli, karena pada area support dia akan membentuk pola price action, entah dalam bentuk bullish harami, bullish engulfing, atau pada frame yang lebih kecil dia membentuk pola harami, pola inside up, atau pola bullish engulfing, bahkan pola pin bar. Itulah yang saya bilang harus mencermati pola pembentukan pada sisi support di dalam konteks pasar ini, di mana pola descending triangle ini hadir dari konteks tren naik. Berbeda dari konteks tren turun, maka konteks tren turun yang perlu kita perhatikan adalah pada sisi atas. Karena pada sisi atas akan melahirkan berbagai jenis pola reversal, entah dia bearish engulfing, entah dia pola yang lain, inside down, atau bentuk pin bar. Itu yang harus kita cermati. Oke. Nah, saya sering melihat pola ini dalam konteks pasar di dalam periode harian, tetapi dia juga hadir di dalam pola hourly, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat contoh di sini yang saya sebutkan tadi. Ini adalah bentuk segitiga simetris, tetapi durasi pembentukan waktunya hanya dalam beberapa hari. Maka ini biasanya kita tandai atau kita kenali sebagai pola pinen. Ini adalah pola lanjutan ya teman-teman. Pola lanjutan. Jadi ini bukan pola flex pattern, bukan pola bendera. Ini adalah pola pinen atau segitiga kecil ya teman-teman ya. Jadi pembentukan atau penciptaan momentum ini hanya berlangsung dalam durasi 1 sampai 3 minggu. 1 sampai 3 minggu itu untuk pinen. Tapi kalau untuk ascending, descending maupun simetris triangle, durasi waktu yang dibutuhkan itu antara 1 sampai 3 bulan. Jadi relatif lebih lama. Nah, sementara yang teman-teman lihat di sini adalah pembentukan flag pattern. Oke. Ini adalah pembentukan pola flag pattern ya, teman-teman ya. Jadi kita harus tahu melihat grafis sudah bisa menandai ini pola apa ya. Pola grafik ya teman-teman, bukan pola candle ya. Ini kita harus bedakan konsepnya. Jadi ini adalah kita membahas pola grafik, bukan pola candle. Kalau pola candle dalam hitungan bar ya teman-teman, biasanya pada konteks atau ruang pembahasan yang lebih time frame-nya lebih kecil. Tapi kalau kita melihat konteksnya dalam secara besar, maka kita berbicara tentang pembentukan pattern, yaitu pola grafik. Oke, nah di sini juga teman-teman mungkin menemukan di sini pola yang sama. Oke, pola segitiga menurun, tetapi dalam tren naik ya. Nah ini durasi pembentukannya ini sempit ya. Jadi akan lebih bagus kita melihat dalam durasi pembentukan ruang waktu yang lebih besar. Oke, ini yang maksudnya yang kecil-kecil ya. Kalau kita lihat seperti ini akan menjadi salah satu cara memandang grafik secara luas, dan itu biasanya dimanfaatkan oleh pedagang untuk durasi waktu yang panjang ya. Nah, kalau kita ambil dari pola ini membentuk harga tinggi dan harga rendah, semestinya ya teman-teman, semestinya ini adalah sebuah pola besar segitiga simetris ya di sini ya. Cuma di dalam teori Elliott Wave biasanya ditandai dengan wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 dan sebagainya. Tergantung dari konteks pembentukan pola ini. Oke, tergantung dari konteks pembentukan pola ini. Nah, di sini dalam perjalanan, karena ini ada pola lanjutan yang kita sebutkan tadi dalam bentuk segitiga maupun dalam bentuk rectangle, dia akan selalu menjadi
semacam pola lanjutan yang saya sebutkan tadi, bahwa dia akan menjadi pola korektif. Dia juga bisa menjadi pola akhir perjalanan maupun awal perjalanan. Yang ditunjukkan di dalam grafik ini, kita lihat di sini, teman-teman bisa melihat di sini, ada pembentukan pola reversal dengan dorongan ke sisi atas. Pada umumnya ini kita kategorikan sebagai pola rising wedge, ya, pola segitiga gancu ke sisi atas, atau waji biasa disebut. Nah, ini di dalam teori Elliott Wave kita kenal sebagai ending diagonal, pembentukan ending diagonal. Jadi kita membutuhkan penembusan bentukan pola, ya. Namun sangat seperti yang saya sampaikan di beberapa sesi sebelumnya, sebenarnya untuk menandai ending diagonal maupun awal perjalanan tren, kita bisa menggunakan sentuhan ketiga yang nantinya kita akan bahas secara khusus di dalam salah satu topik nantinya, ya teman-teman, ya. Sentuhan ketiga ini dalam pembentukan pola, kadang-kadang kita melihat hal yang serupa terjadi. Karena harga tidak bergerak secara mendatar, tetapi bergerak secara diagonal. Sehingga pembentukan segitiga itu sangat sering dan kerap muncul. Sentuhan ketiga itu menggambarkan gelombang akhir, ya. Biasanya menggambarkan gelombang akhir, tetapi juga kadang-kadang dia sebagai ekstensi penambahan gelombang. Jadi bahwa tidak mutlak pembentukan high di dalam pola segitiga itu selalu membentuk 3 high 2 low atau 3 high 3 low. Ada kalanya lebih panjang, ya, karena ada ekstensi perpanjangan dari gelombang maupun pada pola gelombang yang mengalami kegagalan. Nah, di dalam penurunan juga kadang-kadang kita menemukan awal perjalanan yang membutuhkan 3 dorongan peningkatan momentum tambahan di dalam sentuhan yang ketiga dalam pembentukan hal ini. Teman-teman bisa lihat di sini juga didorong dari awal permulaan harga di sini terjadi 3 dorongan. Nah, 3 di dalam 3 sentuhan di dalam segitiga simetris itu menandakan titik support maupun titik resisten. Dan di dalam pola yang teman-teman lihat di sini membentuk pola falling wedge. Segitiga menurun tajam atau falling wedge biasanya sebagai cikal bakal dari ending diagonal pada sisi bawah, dan dia membutuhkan breakout di sini, ya. Tetapi di dalam konteks price action, teman-teman tentu sangat bisa menangkap momentum ini kapan berhentinya didasarkan dari besar kecilnya dan bentuk candle yang membentuknya di dalam beberapa hari. Bahkan teman-teman juga bisa menyandingkan di mana sih ujungnya ini didasarkan pada tingkat SNR maupun pada tingkat area supply dan demand. Itu biasanya kerap akan kelihatan. Tetapi yang seperti teman-teman lihat di sini, ini hanya sebuah ekstensi dari gelombang satu. Ekstensi dari gelombang satu, sehingga kerap sekali pada level ini orang berpikir bahwa penurunan itu telah selesai karena dia sudah mencapai area SNR. Tetapi pada kenyataannya bahwa setiap bentukan gelombang tidak memiliki kemiripan dan tidak memiliki kebutuhan yang sama. Sehingga kita selain memperhatikan secara pola, kita juga membutuhkan batasan dalam pengenalan bentukan gelombang dan panjangnya gelombang, serta pembentukan candle-candle yang membentuknya apakah mengalami peningkatan momentum atau mengalami pelemahan momentum. Itu penting sekali karena pada titik berbaliknya gelombang dalam pembentukan segitiga, dia akan tampil dengan pola-pola price action yang kadang memberikan tingkat manipulasi yang besar. Jadi teman-teman, pola price action di dalam perdagangan memang penting. Tetapi dia bukan sebagai
indikasi pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Maksud saya, price action itu tidak dimaksudkan untuk perdagangan jangka panjang. Oke, pola price action entah dalam bentuk bullish engulfing, bearish engulfing, itu tidak dimaksudkan untuk perdagangan jangka panjang, tetapi untuk perdagangan jangka pendek. Nah, karena kita membahas tentang pola segitiga, baik itu simetris, ascending, descending, pola wedge, bullish, bearish, pola rectangle, dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah pola lanjutan yang teman-teman ketahui sebagai pola candle kejepit. Ini pembentukan pola-pola lanjutan dalam bentuk pola candle kejepit. Kalau kita melihat dalam konteks price action, dia cenderung sebagai pola korektif, karena pola korektif ini melahirkan tingkat sudut kemiringan yang berbeda-beda. Ini adalah pola korektif dalam bentuk pola candle kejepit, atau di dalam supply demand disebut sebagai area base dan sebagainya, rally base rally dan sebagainya. Sebenarnya dia membentuk pola yang kita sebutkan tadi, pola lanjutan. Cuma kita menafsirkan momentum pasar ini di dalam hanya beberapa candle. Oke, nah di sini adalah pola pinen, di mana teman-teman bisa melihat lebih jauh pada frame yang teman-teman gunakan. Pada 1 jam, pada 4 jam, maka kita akan mendapati segitiga simetris. Oke, segitiga simetris. Apa yang harus kita perlihatkan di sini adalah memperhatikan dari pola pembentukan bias harga bergerak dalam konteks tren naik atau tren turun. Dan kalau memang pada dasar belakangnya adalah tren naik, maka informasi yang betul-betul kita cari adalah pola pembentukan pola price action pada titik support. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, tidak terlalu penting untuk memperhatikan yang tinggi di sisi atas, karena ini dalam pembentukan gelombang naik atau tren bullish-nya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sisi bawahnya. Namun demikian teman-teman, bahwa pembentukan segitiga ini tidak selalu sempurna. Kadang-kadang kita menuntut kesempurnaan dari suatu pola, tetapi di dalam pembentukan segitiga tidak selalu sempurna. Tidak selalu bentuknya sempurna, itu tidak selalu seperti itu ya. Pola segitiga itu bentuknya tidak selalu sempurna. Oleh karena itu, alat bantu pada trendline untuk menangkap momentum itu penting sekali, bahwa sentuhan pada garis trendline dalam pembentukan pola, entah dia simetris, descending, dan sebagainya, kita harus perhatikan dari konteks tren atau keberangkatan tren awalnya seperti apa. Kalau memang keberangkatannya ada didasarkan pada breakout, entah high, low, weekly, monthly, daily, maka kita akan cenderung mengikuti gerombolan dari peserta pasar ini. Kalau memang awalnya adalah pembentukan bergerak di sisi atas, maka kita akan cenderung mencari posisi dalam bentuk pattern pola candlestick-nya untuk bergerak ke sisi atas. Oke, minimal ya, minimal dia membutuhkan 2 low dan 2 high. Tetapi secara umum kita melihat pembentukan pola segitiga ini membutuhkan lebih dari 2 low dan lebih dari 2 low ya. Kita temukan itu kadang-kadang 3. Misalnya dalam konteks harga sebelum candle ini terbentuk pada komoditas pada spot emas, teman-teman lihat di sini juga mungkin sudah menarik-narik garis di sini. Ini segitiga apa enggak segitiga ini? Oke, intinya dari segitiga atau tidak, segitiga itu merupakan pola lanjutan, tetapi dalam konteks sideways mungkin kita tidak melihat banyak segitiga ya teman-teman, tetapi pada time frame yang besar kita mendapati di sini ada segitiga. Bisa dilihat di sini ya. Descending triangle yang semestinya adalah pola menurun.
tapi di sini menjadi pola naik karena terjadi penembusan ke sisi atas. Oke. Nah, di sini membentuk pola simetris, tetapi bukan bentuk yang sempurna. Ini juga mengalami penembusan ke sisi atas. Oke, karena pada prinsipnya adalah konteks tren ini adalah naik, dan saya sampaikan bahwa kita perlu memperhatikan pembentukan pola pada sisi bawah, bukan pada sisi atasnya. Oke, kecuali bahwa terjadi pembentukan low yang berturut-turut, dan di sini kita melihat pada harga emas telah membentuk low sebanyak 3 kali di sini. Oke, dan di sini tentu saja ada formasi-formasi dari pola candlestick maupun secara pattern. Jadi kalau kondisi pola candlestick kita akan melihat hanya hitungan bar ya, dalam 10 bar atau 12 bar. Tetapi di dalam pola candlestick harga emas yang kita lihat ini sedang membentuk pola rectangle ya. Pola rectangle yaitu pola segi 4 memanjang ke sisi atas. Ini adalah pola rectangle, sehingga di sini akan melahirkan banyak pola-pola. Nah, di masa lalu teman-teman juga menangkap bahwa harga emas pernah membentuk harga lower high, kemudian di sini juga sebelum ini membentuk pola simetris, membentuk higher low pada suatu saat dia mengalami penembusan ke sisi bawah, mencari persamaan harga, tetapi pola ini gagal untuk melanjutkan penurunan. Oke, gagal melanjutkan penurunan karena berbagai aspek sentimen yang lahir di dalam kronologi pergerakan harga di waktu itu. Jadi tidak mesti bahwa pembentukan pola ini harus memiliki aturan kalau begini pasti turun, kalau begini pasti naik. Tergantung dari konteks pasar yang mendasarinya di waktu itu dan tren apa yang sedang berlangsung. Oke. Nah, yang di sini teman-teman bisa melihat pola segitiga simetris yang lahir dari breakout. Berarti ada pola naratifnya di sini. Oke, di sini ada impulsnya di sini. Ada gelombang naratifnya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Impulsnya bergerak ke sisi bawah membentuk pola ABC, dan di sini teman-teman pola segitiga menjadi pola korektif C1 ya, membentuk gelombang korektif C1. Nah, dalam perjalanan nanti teman-teman akan semakin banyak menemukan pola lanjutan. Jadi ada yang bentuknya seperti pola bendera di sini, ada yang segitiga dan macam-macam ya, macam-macam. Sini juga ada pola menurun. Nah, hal ini menggambarkan apa teman-teman? Menggambarkan keraguan pasar dalam pencarian momentum, dalam penciptaan momentum, di mana pada waktu itu likuiditas berkurang dengan drastis, yaitu dengan mengkerucutnya harga di ujung hari. Sehingga teman-teman juga bisa, saya sering memberikan bahwa kita bisa mendeteksi kondisi dari harga apakah sedang tren dan tidak, itu didasarkan pada penyempitan dari Bollinger Band ya. Saya sering mengatakan demikian, bahwa sesudah pergerakan besar harga akan stuck dulu, berhenti dulu. Nah, di dalam tren besar yang terjadi atau momentum yang mengangkat harga emas di dalam kondisi sideways yang kita lihat di sini, tetapi membentuk pola rectangle dan seolah-olah membentuk pola descending triangle yang tidak sempurna dan rectangle yang tidak sempurna. Maka saya katakan bahwa ini konteks harga ini tidak selalu pola itu harus terbentuk segitiga sempurna, tidak selalu ya. Kenapa? Karena di dalam kondisi waktu itu terdapat banyak sekali ekspektasi pasar yang berlaku ya teman-teman. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun, kadang-kadang meningkat dengan drastis, kadang-kadang juga tidak. Oleh karena itu kita memang harus mendasarkan pada pencetus awalnya, yaitu momentum yang mendasari sebelum pola itu terbentuk sih apa sih dalam konteks naik atau
konteks turun, sehingga kita bisa cenderung untuk memperhatikan titik bawahnya. Oke, memperhatikan titik bawahnya, mencari pola pada sisi bawahnya. Apakah ada pola price action, double bottom, triple bottom, pola-pola reversal bullish. Itu yang harus kita perhatikan. Memang dalam konteks ini teman-teman mungkin juga mendapatkan kesempatan untuk menjual. Oke, mendapatkan 2-3 kali kesempatan menjual. Tetapi kita harus lihat dari berangkatnya harga ini ya, berangkatnya harga ini. Karena itu penting sekali. Nah, di dalam harga yang mengalami kehilangan momentum, biasanya harga akan bergerak dalam rentang pergerakan yang sempit ya, teman-teman ya. Itulah nanti lahir pola bendera, pola rectangle, pinen, segitiga, simetris, dan sebagainya. Pola-pola itulah yang muncul ya. Nah, seperti ini, teman-teman juga melihat sebuah pola descending triangle di ujung tren. Oke, dimana membentuk tekanan, dorongan untuk lebih kuat ke sisi bawah, miring ke bawah. Kan inilah yang membentuk atau yang sering saya katakan pembentukan bias. Bias itu adalah kecenderungan harga ini mau kemana. Bisa dilihat dari biasnya. Apakah membentuk harga tinggi yang lebih rendah, sehingga kita kategorikan ini sebagai konvergensi ya, bias konvergensi. Jadi mungkin teman-teman menggunakan indikator akan mendapati satu pergerakan harga yang menurun sinkron dengan indikator osilator, entah MACD, entah AO dan sebagainya, kondisinya sama. Maka ini adalah bias konvergensi. Oke, ini penting sekali dalam pembentukan segitiga sebagai pola reversal di sini. Dalam konteks yang ini ya, di lain waktu juga mungkin nanti teman-teman menggunakan menemukan pola segitiga yang berbeda, atau dalam pembentukan yang sedikit lebih panjang durasi waktunya seperti ini, dan itu cukup membingungkan kalau dia berlangsung cukup lama seperti ini ya. Tidak membentuk segitiga yang simetris juga tidak, dibilang descending kok low-nya juga menurun. Jadi agak-agak aneh ya pembentukannya. Tapi kita kembali lagi kepada prospek awalnya. Ini pola ini lahir dari konteks pasar yang seperti apa, dalam momentum apa. Sehingga kita akan cenderung untuk mencari kemungkinan penembusan ke sisi atas. Oke, penembusan kepada sisi atas. Jadi secara diagonal itu penting untuk menentukan titik-titik support resisten. Secara horizontal juga perlu kita pertimbangkan. Oke, perlu kita pertimbangkan kemungkinan tersebut apabila terjadi keanehan dari pola lanjutan di dalam bentuk segitiga. Oke, nah biasanya Bollinger Band itu akan membantu ya ketika harga kehilangan momentum. Segitiga akan lahir di dalam kondisi seperti itu. Di dalam harga yang kehilangan momentum akan membentuk pola, entah rectangle, entah segitiga, apalah di situ. Oke, itu BB-nya akan mengecil. Teman-teman tinggal tambah garis untuk mencari ledakannya kemana. Ledakan ke atas, follow. Ledakan ke bawah, follow. Oke, itu untuk mendeteksinya ya, mendeteksi pola lanjutan di dalam intraday. Itu bisa dilihat dari momentum harga yang bergerak kencang, tiba-tiba berhenti, maka BB-nya otomatis akan mengendur ya, mengendur menjadi lebih kecil. Kalau teman-teman tarik line dalam konteks ini, teman-teman akan melihat pecahannya kemana. Pecahannya sebagai pecahan korektif atau pecahannya untuk melanjutkan perjalanan ke sisi atas. Oleh karena itu, tidak hanya membutuhkan segitiga untuk mencari support resistance secara diagonal, teman-teman juga butuh perbandingan secara horizontal pada tingkat SNR supaya memiliki filter yang lebih banyak. Oke, memiliki filter yang lebih banyak. Itu jauh lebih bagus ya. Oke, teman-teman bisa lihat dari penurunan ini juga membentuk pola segitiga. Oke, segitiga, kehilangan momentum, ledakan. Nah, di dalam hal ini teman-teman
memang konteks dasarnya adalah menurun, tetapi ini juga masih ada confluence-nya atau katalis pendukungnya di masa lalu. Jadi teman-teman juga harus menandai area-area penting di masa lalu sebagai area SNR. Oke, daerah pantulan di masa lalu. Karena pada prinsipnya harga adalah mencari titik keseimbangan yang satu ke titik keseimbangan yang lain. Oleh karena itu, sebagai pola lanjutan, segitiga, entah rectangle, entah simetris, dan sebagainya, sebagai pola lanjutan, dia juga bisa kita kategorikan sebagai base, sebagai kumpulan dari candle narrow ya. Tetapi kalau segitiga itu semestinya lebih besar, durasi pembentukannya lebih besar. Semakin lama pola segitiga itu terbentuk, maka momentum yang akan dilahirkan semakin besar. Artinya, tingkat likuiditas yang tersedia pada waktu itu kurang dan berlangsung cukup lama, maka akan melahirkan kegelisahan dari pedagang yang akan sering melahirkan keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Maka teman-teman, keputusan-keputusan yang tidak masuk akal akan melahirkan manipulasi pasar dalam bentuk harga yang cenderung menembus pada band atas dan band bawah. Oke, itu adalah keputusan yang didasarkan pada tindakan impulsif. Tetapi kalau saatnya berlangsung dengan lebih lama pada frame yang lebih besar, tentunya ini akan melahirkan momentum yang semakin besar. Hal ini bisa teman-teman lihat pada histori masa lalu ya. Histori masa lalu, teman-teman bisa melihat pembentukan dari pola yang tidak jelas ini. Kegelisahan antara mau jual dan mau beli. Lama banget, maka dia suatu saat ketika pecah dari pola ini akan melahirkan pergerakan yang cenderung lebih besar ya. Cenderung memiliki perbandingan dari range yang lebih besar dari impuls awalnya ya, biasanya memiliki pergerakan yang seimbang di situ. Jadi bukan cuma satu kali ya, teman-teman juga bisa melihat dari pembentukan segitiga yang sedikit sedikit aneh di sini. Descending triangle memiliki height yang lebih dari 3, bahkan 4 di sini ya. Titik low-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Lama banget. Maka dia akan melahirkan pergerakan yang juga besar sekali. Oke, melahirkan pergerakan yang juga besar sekali. Oke, mulai kira-kira 100% dari kenaikan berbanding kenaikan awalnya. Jadi besar sekali. Nah, teman-teman juga akan menemukan pada frame yang kecil, misalnya pada frame yang teman-teman gunakan dalam tindakan cross action sehari-hari. Tentu saja ada banyak pola ya, dan sudah saya sering gambarkan. Bahkan untuk konteks 15 menit juga teman-teman bisa menggunakan atau mencari kemungkinan tersebut dengan menarik segitiga itu. Entah dia segitiga atas sama sisi dan sebagainya. Tunggu saja pecahnya dan melebarnya dari BB yang teman-teman gunakan. Maka biasanya penciptaan momentum itu akan terlihat dari pecahnya pola ini yang akan dibantu oleh Bollinger Band. Oke, teman-teman, kira-kira demikian materi yang saya bahas, singkat, tetapi saya berharap ini bisa menambah wawasan sudut pandang teman-teman dalam melakukan perdagangan. Jadi banyak sekali alternatif yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisa, untuk menunggu momentum itu terbentuk ketika konsolidasi itu berlangsung dalam bentuk pola lanjutan segitiga maupun pola lanjutan lainnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu jumpa kita di dalam segmen edukasi ini. Sampai jumpa pada hari Jumat, kita akan membahas gelombang lagi di dalam perspektif yang berbeda tentu saja, supaya teman-teman semakin bisa mengenal lebih luas cara melacak harga di dalam tata grafis. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa pada sesi yang akan datang di hari Jumat. Bye-bye.